Oke, jadi ada 14 ada 14 karakteristik SPK yang mungkin harus dipenuhi atau yang sebaiknya dipenuhi gitu ya, walaupun itu diambil masing-masing itu salah satu gitu. Nah, tapi berikutnya itu adalah ya materinya sudah ada di Elok, jadi silahkan mengambil di Elok. Jadi kita akan melanjutkan yaitu komponen dari DSS. Jadi mungkin ininya saya stop. Saya share screen ini. Kenapa malah jadi mati? Oke. Jadi kemarin kita sudah, slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Jadi 14 karakteristik yang kemarin sudah kita bicarakan. Nah, yang berikutnya itu adalah komponen DSS. Jadi DSS itu secara garis besar itu terdiri atas ya sistem itu terdiri atas subsistem yaitu data manajemen. Ingat, data manajemen bukan database. Ya. Jadi di apa namanya? DSS itu database-nya bukan database tabel tapi diambilkan dari data manajemen. Seperti kemarin sudah saya sampaikan itu. Jadi yang di sini bahwa database itu menggunakan data akses. Jadi bukan membuat database, sehingga karena data akses maka yang kita gunakan itu adalah data management. Jadi ya secara umum menggunakan DBMS atau Database Management System. Nah, kalau DBMS itu saya kira hampir sama dengan MIS gitu ya. Jadi yang punya database itu sebenarnya adalah AIS. Jadi sistem informasi accounting gitu. Itu yang punya database. Kemudian MIS itu DBMS. Lebih ke DBMS. Ya, penggunaan DBMS. Nah, sekarang untuk DSS tambah lagi, yaitu apa? Model manajemen gitu. Jadi yang menjadi unsur utama dari DSS itu adalah model manajemen. User interface ini saya kira semua sistem komputer itu harus ada user interface, nggak bisa tidak. Ya. Lalu knowledge management dan ini kalau nanti kita menggunakan DSS itu sebagai bagian atau DSS-nya itu memuat basis pengetahuan, ya. Tapi sementara kita tidak menggunakan komponen ini, gitu. Jadi kalau kita lihat, jadi komponennya itu adalah ini. Jadi yang di abu-abu ini yang DSS. Jadi database-nya itu semuanya ada di luar, ya. Kemudian juga kemungkinan menggunakan sistem berbasis komputer yang lain, gitu. Ya. Jadi misalkan tadi menggunakan MIS, gitu ya. Jadi terkenal dengan MIS. Kemudian juga mungkin terhubung dengan internet atau intranet atau extranet. Itu
untuk datanya. Jadi lalu user, tentu saja ada user. Cuman di sebenarnya DSS itu punya satu user aja gitu, tidak dua user. Jadi usernya itu cuman manajer aja gitu ya. Nah, jadi yang di dalam ini itu adalah manajemen data gitu ya. Data manajemen data itu yang sebenarnya lebih ke dia tidak mengatur database di sini, dia mengatur database di sini. Nanti kita lihat apa sih isi dari database dalam DSS gitu. Lalu ada model. Nah, ini model keputusan. Ini nanti juga ada manajemennya. Jadi kalau data itu ada manajemen data, maka model itu sekumpulan model itu ada manajemen model gitu. Cuma nanti ada perbedaan antara manajemen data dan manajemen model. Lalu di sini kalau kita mempunyai sistem berbasis pengetahuan seperti AI, seperti sistem pakar, maka itu bisa kita anggap sebagai ini. Tapi sementara ini kita tidak menggunakan ini, sehingga semuanya itu akan diakses melalui sebuah user interface. Gitu. Jadi manager atau user itu mengakses manajemen data, kemudian model itu melalui kemudian yang berikutnya adalah ya kita lihat di masing-masing. Di sini juga ada. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang sebenarnya sama ya. Jadi DBMS di dalam DSS itu mengekstrak data gitu. Ya, untuk dimasukkan di dalam basis data DSS. Kemudian mengupdate ya. Tapi yang diupdate itu yang ada di dalam sini bukan yang di luar. Ya. Kemudian menghubungkan data dari dari sumber yang berbeda. Jadi misalkan kalau kita ingin datanya itu adalah IPK. IPK itu kan tidak bisa diambilkan dari satu sumber saja. Tapi IPK itu bisa kita ambilkan dari sumber mata kuliah, sumber nilai mahasiswa, sumber data mahasiswa, dan seterusnya. Lalu saja bisa query untuk data yang di dalam ini. Ya. Security, nah ini persoalan yang di database, jadi tidak di sini. Saya kira yang penting itu adalah itu. Jadi kalau kita lihat di sini komponennya itu adalah database management, data directory, query facility. Jadi kalau kita lihat, nah ini kita lihat bahwa database di dalam di dalam DSS itu merupakan hasil ekstraksi. Ya. Jadi ekstraksi dari berbagai macam data, terserah itu datanya dari mana. Tergantung kebutuhan. Ini salah satu contoh aja. Data untuk apa namanya? Untuk apa ya? Manajemen gitu ya. Tapi itu bisa dipakai untuk yang lain gitu ya. Artinya ini salah satu contoh aja data. Yang penting itu adalah data dari sumber data eksternal gitu ya. Ya. Kalau itu perusahaan ya bisa internal bisa. Jadi bisa semuanya internal gitu ya. Tapi yang jelas bahwa dia merupakan hasil ekstraksi. Jadi semua data itu diekstraksi menjadi database DSS. Nah baru kemudian digunakan DBMS. Jadi retrieval, inquiry, update. Tapi update yang ada di sini. Jadi gampangannya database yang ada di dalam DSS itu sebentar.
Ini whiteboard-nya kelihatan? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan whiteboard-nya. Oke, makasih. Jadi kalau kita jadi kalau dari karakteristik database tadi itu, ya, jadi database untuk DSS itu merupakan hasil ekstraksi, ya, secara apa namanya, secara istilah di dalam query itu adalah hasil view dari tabel-tabel yang ada. Nah, misalkan begini, kita memerlukan database mahasiswa, ya. Misalkan perlu database mahasiswa beserta IPK dan lama studi. Untuk suatu prodi tertentu. Untuk misalkan prodi MCom gitu. Prodi magister komputer gitu. Jadi database dalam DSS ya. Dalam DSS ya. Jadi perlu database dalam DSS mahasiswa beserta. Nah, ini kan tidak ada di dalam tabel. Maka ini database ini, ya, jadi database ini hasil dari view. Ya, yang kita lihat, yang kita tahu melibatkan misalnya tabel mahasiswa, kemudian tabel mata kuliah, kemudian tabel tabel bobot. Ya. Bobot itu kalau A itu berapa, A minus berapa, dan seterusnya. Kemudian juga tabel nilai mahasiswa. Nah, jadi akan melibatkan 4 ini. Ya. Dan misalkan IPK itu kan diperoleh dari mahasiswa, mata kuliah, bobot, kemudian nilai. Gitu. Lama studi diperoleh dari tabel mahasiswa. Gitu. Ya, jadi ini database yang ini. Jadi ini tabel yang ada di luar. Jadi ini tabel ini di luar database gitu. Di luar DSS gitu. Itu intinya itu. Jadi kita menggunakan ya. Jadi bisa apa namanya? Merupakan kombinasi dari beberapa tabel atau bisa juga dari satu tabel tertentu. Jadi misalkan lama studi ya mungkin diambil dari tabel mahasiswa didasarkan pada menggunakan view. Kenapa? Lama studi tidak ada, IPK tidak ada dalam database. Nah, tapi dalam DSS itu kita peroleh bisa menggunakan view. Saya kira di dalam kuliah database itu sudah tahu gitu ya. Oke. Jadi database management itu bisa mengekstrak data, mengatur data dan hubungannya sama seperti tadi, mengupdate, kemudian mengakses. Ya. Jadi misalkan yang mau diakses itu, jadi ini ekstraksi. Jadi yang
yang nah, kurang ke bawah. Jadi ini kurang ke bawah gitu. Jadi ini database DSS hasil view atau ekstraksi dari ini. Ya. Jadi ini, nah hasil dari view ini kita akan memperoleh misalkan pertama dari sini kita memperoleh nomor mahasiswa, lalu nama, kemudian IPK dan lama studi. Nah ini merupakan view. Nah kemudian dari view ini kan kita juga bisa melakukan select gitu ya. Jadi misalnya kita tampilkan misalkan data mahasiswa dengan IPK misalkan lebih dari lebih besar atau sama dengan 3,5 gitu. Nah, atau sebaliknya kita akan memperhatikan untuk data mahasiswa dengan IPK kurang dari 3,0 gitu. Ini data exception karena artinya nanti kita akan melihat berapa sih yang di bawah 3 yang perlu mendapatkan perhatian gitu. Jadi mungkin dan lama studi lebih dari atau sama dengan 5 semester. Nah, ini kan query dari, ini merupakan query dari database atau basis data dalam DSS. Kira-kira seperti itu. Lalu yang lainnya saya kira bisa Anda sudah pelajari di database gitu ya. Nah, yang berikutnya komponen yang penting itu adalah model manajemen subsistem. Nanti akan kita lihat model kenapa disebut dengan model base atau basis model. Ya. Jadi komponennya itu basis model, lalu sistem manajemen basis model. Kalau diidentikan dengan database, jadi kalau kita lihat komponen database tadi, database manajemen, direktori data, dan fasilitas query.
Nah, di sini jadi kalau kita bandingkan ya. Kalau kita bandingkan antara basis data dan basis model, saya harus mencari sini, tak kelihatan. Atau di tak saya naikkan dikit. Ya. Jadi kalau kita lihat ada basis data, antara data dan model. Ya. Kita bandingkan antara data dan model. Jadi di sini ada basis data. Basis data itu kumpulan data, ini ada basis model. Kumpulan model. Ya. Jadi ada basis data dan lalu ada DBMS, Database Management System atau SMBD, ya, sistem manajemen basis data. Ini ada sistem manajemen basis model, gitu, saya singkat BM. Lalu di sini ada data directory. Di sini juga ada model directory. Artinya di mana model tersebut. Nah, yang data itu ada query. Query itu ya menampilkan dan seterusnya gitu ya. Terutama kalau model itu tidak ditampilkan. Nah, yang membedakan lagi, jadi tiga ini sama antara basis data dan basis model. Yang membedakan dalam model itu adalah adanya bahasa. Bahasa model. Ya, bahasa model itu bisa matematik, bisa statistik, bisa AI. Jadi bisa menggunakan tergantung bahasa yang. Lalu yang berikutnya itu adalah selain bahasa model, itu apa ya? Penggunaan model. Jadi kalau query ini hanya ditampilkan, maka di sini ada penggunaan model. Kalau query ini penggunaan atau mungkin lebih kepada memilih model, ini bisa dianggap memilih model. Kita mau memilih model yang mana. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi kalau basis data itu ada ini add value gitu ya, create database, bukan create database, nambahkan data dan seterusnya. Di sini ada lagi yaitu eksekusi model. Jadi model itu dieksekusi, bukan sekedar ditampilkan, dipilih kemudian dieksekusi.
di apa namanya? Ya ini lewat program saja ya. Lewat program, entah programnya apa itu lain masalah. Walaupun programnya pakai Excel itu ya bisa aja. Nanti dalam contoh malah mungkin kebanyakan kita menggunakan apa namanya? Ini walaupun kita bisa menggunakan apa namanya? Menggunakan MATLAB juga bisa. Ya, pakai Excel, pakai MATLAB, bikin program sendiri dan seterusnya itu enggak masalah. Kemudian juga apa namanya? Membuat model gitu ya. Ya, membuat model. Artinya bagaimana model itu kita buat gitu. Jadi intinya sebenarnya itu sih. Kalau kita lihat apa perbedaan antara basis data dan basis model. Jadi ya eksekusi, integrasi mungkin integrasi itu lalu ya karena pakai program itu harus ada command prosesor. Jadi prosesor untuk menjalankan perintah model. Oh masih kurang satu lagi yaitu integrasi. Jadi integrasi model itu menggabungkan antara satu model dengan model yang lain. Integrasi model. Mungkin membuat model itu masuk di SMBM, jadi nggak usah kita ini. Sistem manajemen ini saya kira mungkin tidak. Jadi membuat model itu masuk di dalam sistem manajemen basis model. Tapi ini tidak. Jadi model itu ada eksekusi lewat program, lewat prosesor tentu saja. Lalu integrasi model. Integrasi model itu penggabungan model. Integrasi model. Ini penggabungan. Ya penggabungan nanti sudah dieksekusi juga. Jadi kalau query itu juga ada penggabungan, tapi penggabungan data untuk ditampilkan. Jadi bedanya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat secara khusus fungsi dari manajemen basis sistem manajemen basis model itu apa? Tadi sudah saya sampaikan sedikit, yaitu jadi kalau kita mau membuat model, ya, jadi kita bisa membuat model, mengupdate model, manipulasi basis model itu integrasi tadi, ya. Kemudian yang buat program, ya, program untuk model tersebut. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa model itu bisa dieksekusi lewat program gitu ya. Jadi oleh karena itu diperlukan adanya prosedur untuk mengeksekusi itu. Jadi ada prosedurnya gitu ya. Jadi kalau kita apa namanya ya model itu bisa diupdate. Jadi nanti kita akan melihat beberapa contoh model gitu ya di dalam manajemen basis data. Lalu manipulasi basis model seperti tadi, ya. Kemudian membuat prosedur. Jadi artinya apa? Bahwa setiap model itu harus diikuti dengan dengan algoritma. Jadi kalau di dalam apa? Di dalam model
Jadi setiap model yang dibuat ini harus disertai algoritma atau prosedur. Untuk mengeksekusi menggunakan dan mengeksekusi model. Jadi setiap model yang dibuat itu harus disertai dengan algoritma. Nggak ada model yang tanpa algoritma, gitu. Sehingga kalau model, algoritmanya seperti apa? Ya. Jadi algoritma atau prosedur atau fungsi, gitu ya, function. Ya prosedur itu, function itu termasuk prosedur juga, gitu. Jadi untuk menggunakan dan mengeksekusi model tersebut. Jadi intinya adalah bahwa kalau di sini ada data, itu. Ya. Data itu masuk ke model, dikerjakan oleh, gambarnya bulat. Dikerjakan oleh model, lalu akan menghasilkan nanti keputusan. Ya. Jadi intinya gitu. Jadi data nanti digunakan masuk model, diproses oleh model. Makanya di sini buletan. Jadi ini ada proses. Model itu memproses, ya, dengan algoritma. Jadi buletan itu kan menunjukkan kalau dalam DFD buletan itu kan menunjukkan proses, ada algoritmanya. Sehingga di sini model menghasilkan sebuah keputusan. Gitu. Oke. Kemudian aktivitas manajemen model itu adalah eksekusi model. Ya. Eksekusi model itu ya bagaimana model itu di running, gitu. Lalu tadi disebutkan ada prosesor perintah, jadi yang menjalankan perintah. Ya, ini terserah, ini menggunakan bahasa pemrograman atau menggunakan Excel atau apa, terserah aja sih. Tapi intinya adalah kita memilih model, kemudian dikerjakan, ya, dengan menggunakan tadi. Lalu integrasi model itu mengkombinasikan beberapa model. Ya. Nanti kita ambil contoh juga. Ya. Lalu komponen berikutnya adalah user interface. Gitu. Nah, ya user interface itu saya kira satu hal yang wajib di dalam sebuah sistem berbasis komputer. Jadi, nah, cuman yang berbeda itu adalah, atau bukan yang perlu beri penjelasan itu adalah nanti dalam user interface itu apa sih yang diinputkan gitu ya. Ya. Jadi misalkan di sini data manajemen dan DBMS gitu. Nah ini bagaimana user ini? Ya, jadi di sini ada user, bagaimana user interface untuk database, ya, kemudian basis pengetahuan atau dengan model,
Gitu. Ya. Jadi memilih model. Nah, yang nanti akan kita lihat itu adalah apa sih yang diinputkan oleh diinputkan oleh user. Ya. Jadi kalau kita ya itu menggunakan GUI atau apa gitu ya. Ininya. Nah, apa sih yang diinteraksikan dengan user? Jadi begini, DSS itu bukan fully otomatis. Ya. Artinya semuanya tidak ada apa ya istilahnya kalau orang itu tidak ada campur tangan manusia, tidak. Seperti tadi, seperti dalam karakter sini adalah bahwa user lah yang mengontrol sistem, gitu. Jadi user yang mengontrol sistem. Nah di mana dia mengontrol sistem gitu. Ya. Jadi tadi peran user itu mengontrol sistem. Jadi bukan fully otomatis itu tidak. Jadi dia mengontrol sistem. Nah, di mana dia mengontrolnya gitu. Nah, di mana dia mengontrolnya? Yang pertama adalah ekstraksi data. Paling tidak dia menentukan data apa yang diperlukan. Jadi menentukan data apa yang diperlukan. Jadi data apa sih yang diperlukan di dalam ini? Jadi misalkan kalau kita mau menentukan mahasiswa teladan, maka dia perlu data IPK, ya, misalkan untuk memilih mahasiswa teladan, diperlukan misalkan ya bisa saja selain data mahasiswa ya, diperlukan IPK, lama studi, IPK dan lama studi. Mungkin dengan syarat tertentu. Jadi misalkan yang IPK di atas 3,5 itu. Lama studinya di bawah 2 tahun misalkan. Nah, itu atau kemudian banyak mata kuliah SKS total. Nah, di mana SKS totalnya misalkan di atas 30. IPK 4, tapi kalau SKS-nya baru 10 ya enggak. Tapi IPK-nya 3,5 misalkan IPK lebih dari 3,5, kemudian lama studi misalkan kurang dari 2 tahun, kemudian SKS total misalkan bisa sampai dengan 30. Nah, ini contoh ekstraksi data itu yang menentukan adalah. Lalu yang kedua,
mengenai model. Ya. Apa yang dilakukan adalah memilih model. Nah, dalam model tertentu, itu seringkali komponen modelnya itu harus diinputkan gitu. Ya, jadi menginputkan misalnya komponen model. Ya nanti tergantung modelnya apa yang kita yang kita inputkan dari sebuah model. Jadi tidak tidak otomatis beli modal lalu sudah, tidak selalu begitu. Gitu. Tapi komponen model ini harus diinputkan oleh user. Gitu. Jadi artinya apa, dalam user interface ini harus memfasilitasi seperti ini, dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang terpenting untuk menghasilkan putusan. Ya. Jadi itu yang biasanya sudah hampir habis spidolnya. Ya, nanti kita ganti ya. Jadi model itu memilih model, menginputkan komponen model. Nanti kita lihat komponen model apa sih yang diinputkan. Nah, itu tergantung dari model yang akan kita gunakan gitu. Oke, kemudian ya intinya gitu ya. Nah, ini knowledge management system itu kaitannya dengan sistem AI gitu, yang mungkin tidak usah kita ini. Beberapa klasifikasi model yang penting jadi ada apa namanya, alter. Nah, alter itu nanti memilih dari beberapa kemungkinan gitu ya. Ya, itu alter. Ya. Ini nggak terlalu ini. Lalu intelijen ini kalau kita kalau sistemnya itu memuat knowledge base gitu. Ya. Kalau knowledge base maka dia akan menjadi ini. Lalu yang klasifikasi yang lain adalah ya nanti akan kita bicarakan DSS individu dan grup support system. Jadi keputusan yang diambil oleh beberapa orang. Artinya menggabungkan keputusan beberapa orang, maksudnya seperti itu. Lalu DSS juga ya bisa custom made, ada vendor ready. Jadi ada yang memang dibuat atau ya tentu saja nanti Anda lebih ke sini, ke custom made, bukan vendor ready made. Karena Anda menjadi vendornya. Gitu, ya. Jadi bukan Anda menggunakan vendornya, tetapi justru Anda menjadi vendor yang menghasilkan DSS gitu.
Sorry. Jadi peran dari web itu untuk mengkoleksi data, untuk komunikasi, untuk kolaborasi. Jadi data itu ya kalau bisa dikumpulkan dari web. Komunikasi ini terutama kalau kita bicara group decision support system. Kolaborasi. Nah, kolaborasi ini juga dengan adanya komunikasi, bagaimana kita mengkolaborasikan keputusan dari beberapa orang dijadikan satu keputusan. Ya, kalau bisa download saya kira ini. Kemudian bagaimana DSS itu dijalankan pada web server. Gitu. Lalu menyederhanakan masalah integrasi. Ya, ini bagaimana mengintegrasikan beberapa model itu bisa menjadi sederhana. Nah, kalau ini usability, misalkan satu model sudah digunakan, ya mungkin orang lain juga bisa menggunakan gitu. Ya. Nah, ini saya kira sama seperti tadi, kemampuan dan seterusnya. Jadi ada user interface, kemampuan user interface, nanti berbagai variasi, variasi format output dan ini variasi input, dialog, kemudian komunikasi, pengetahuan, ya, kemudian menangkap, menyimpan dan menganalisis dialog, kemudian tahu data, bagaimana kita mengakses variasi data dan format menjadi suatu yang bisa kita gunakan. Model itu ada library model dan tentu saja bersama dengan algoritmanya atau programnya, punya fasilitas menggunakan model yang sudah bundling, jadi yang sudah disiapkan gitu ya, manipulasi, kemudian fungsi manajemen basis model dan seterusnya, dokumentasi dan jadi saya kira itu komponen yang penting dari database ini. Nah, saya kira juga hampir sama. Ya, jadi ada data warehousing. Jadi kalau database itu dari data warehousing, data mining, DSS ya, database yang independen. Ekstrak data tadi sudah, menggunakan web tadi juga sudah. Multimedia kemudian menggunakan database GSS kalau memang diperlukan. Lalu bisa dikerjakan dengan OLAP atau menggunakan database yang berorientasi objek. Itu yang model tadi sudah juga sama. Bagi kebanyakan orang, user interface itu dianggap sistemnya itu, padahal sistemnya itu adalah secara keseluruhan. Ya, menggunakan GUI tadi sudah. Nah, ini yang belum saya ini adalah bahwa user itu bisa manager, bisa decision maker. Ya. Tapi secara umum pengguna dari DSS itu adalah decision maker. Apakah itu seorang manager,
apakah spesialis atau mungkin media atau pribadi gitu ya. Nah, ini yang pribadi yang bukan bukan ya mungkin seperti kemarin saya sampaikan seorang pribadi itu pun juga bisa dianggap sebagai manajer gitu. Ya. Lalu hardware-nya saya kira tidak terlalu perlu. Nah, perbedaan DSS dengan manajemen sains dan MIS sama-sama problem solving, tetapi dia menyelesaikan persoalan yang unexpected, tapi unexpected itu dia tidak tahu sebenarnya yang kesimpulannya yang mana gitu. Dan dia berbeda dengan MIS karena MIS hanya menampilkan dan sudah pasti. Lalu DSS itu berkembang ya. Jadi kadang-kadang bertambah gitu ya. Sebenarnya MIS itu tetap gitu. Ya, ini saya kira sama. Mungkin Anda bisa melihat lebih ini lagi. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah modeling. Bentar ya, saya bentar saya Oke, modeling dan analisis. Seperti tadi, modeling itu di mana ini mengecilkannya? Kok tidak ada? Ya. Jadi dia merupakan komponen DSS yang utama. Ya. Jadi kalau tidak ada tidak ada model. Ya. Jadi yang dimaksud ada model keputusan itu ya menjadi sisi informasi biasa. Itu. Nah, oleh karena itu ini harus ada. Dan tadi sudah disebutkan ada basis model dan manajemen model. Nah, yang mungkin untuk ide yang umum itu perlu familiar. Kenapa sih saya butuh model ini? Ini kadang-kadang tidak mudah untuk dipahami. Ya. Familiar dulu lah dengan idenya. Nah, kalau sudah familiar, maka kita bisa mungkin bisa memahami kenapa sih saya menggunakan model ini. Ingat bahwa banyak model yang kadang-kadang itu kita nggak tahu kita mau menggunakan model yang mana gitu. Karena mungkin semuanya bisa dipakai.
Ini yang kadang-kadang menjadi kesulitan bagi mahasiswa pada saat menjawab kenapa menggunakan model tersebut. Apa yang mendorong Anda menggunakan model tersebut? Itu jawaban yang kadang-kadang mahasiswa nggak bisa jawab gitu. Ya mudah-mudahan nanti dengan kuliah ini Anda bisa bisa menjawab gitu. Kenapa kenapa saya menggunakan model ini gitu. Kemudian konsep dasarnya dan definisinya. Beberapa mungkin paham tapi ternyata juga dari hasil hasil pembelajaran ini ternyata begitu kita masuk ke model ini beberapa itu banyak kesulitan gitu ya. Kemudian bagaimana kita tool untuk influence diagram. Influence diagram itu karena penting, itu karena untuk melihat ini mempengaruhi apa sih gitu ya. Kadang-kadang satu keputusan seperti kemarin waktu kita melihat pada karakteristik DSS ya. Itu salah satunya adalah keputusan itu bisa mempengaruhi keputusan yang berikutnya. Atau dari influence diagram itu jadi di satu sisi bisa seperti itu, di satu sisi lain untuk membuat keputusan ini apa sih yang mempengaruhi gitu ya. Sorry. Jadi kadang-kadang perlu penjelasan diagram influence. Kadang antar komponen itu saling mempengaruhi. Misalkan harga itu dipengaruhi oleh merek. Ya. Jadi harga itu kadang-kadang dipengaruhi oleh merek. Ya. Misalkan Samsung itu rata-rata mahal. Kalau Xiaomi, sorry ya, nggak tahu. Kadang-kadang lebih artinya dengan spek yang mirip-mirip, ya, itu Samsung lebih mahal, ya, dibandingkan dengan Xiaomi. Bahkan ada yang di Xiaomi itu lebih murah, padahal speknya lebih baik daripada Samsung. Nah, jadi ternyata merek itu mempengaruhi harga. Gitu. Ya. Bisa juga merek itu dipengaruhi oleh negara pembuat, misalkan. Ya. Dipengaruhi oleh negara pembuat, bisa juga. Jadi itu contoh diagram influence. Kemudian bagaimana kita menerapkan model di dalam spreadsheet, di dalam Excel gitu. Struktur yang biasanya berhasil di dalam menghasilkan keputusan, ya. Model yang dianggap sukses itu adalah analisis keputusan, pohon keputusan, optimasi, pemrograman heuristik, dan simulasi. Ya. Jadi ini banyak dipakai decision tree misalkan untuk bisa membuat artinya keputusan menggunakan diagram pohon decision tree. Ya. Lalu analisis keputusan. Ya. Bagaimana keputusan ini lanjut. Kemudian optimasi. Ya. Bagaimana kita mengoptimalkan. Contohnya nanti menggunakan programming linear.
heuristik pemrograman yang menggunakan basis pengetahuan. Lalu model simulasi, nah, pakai Excel atau pakai apa gitu ya. Itu nah, beberapa topik untuk gimana ya, ini kok nggak ada. Oh, ini sebentar. Tadi saya cari di mana gitu. Oke. Topik modeling dan analisis itu modeling untuk MSS. Ini yang nanti sebagian besar atau yang kita bicarakan setelah ini adalah modeling untuk manajemen support system, jadi untuk DSS. Model statik dan dinamik ini banyak lebih ke matematis. Ya. Kemudian bagaimana memperlakukan atau model untuk melakukan kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Kemudian diagram keterpengaruhan, influence diagram. Lalu modeling atau pemodelan MSS di dalam spreadsheet, di dalam Excel, dan sebagainya. Lalu decision analysis dengan beberapa alternatif. Ini juga yang akan kita bicarakan. Cuman hanya menggunakan tabel keputusan, tidak menggunakan pohon keputusan. Optimasi menggunakan pemrograman matematik, ini juga nanti tidak kita bahas. Pemrograman heuristik juga tidak, simulasi juga tidak. Jadi tapi ini memang banyak sekali. Modeling multidimensional dengan OLAP, modeling interaktif dan simulasi interaktif, ya paket model, lalu manajemen basis model. Nah, modeling itu merupakan kunci utama, ya, atau elemen utama di dalam DSS dan sangat perlu di dalam basis model DSS. Ini akan kita bicarakan. Dan dengan menggunakan ini itu bisa mengurangi biaya. Dan kalau bisa mengurangi biaya, biasanya pendapatan naik gitu. Ya, untuk keputusan ini. Ya, ini contoh nanti kita menggunakan ini. Ya, tidak menggunakan ini, kita menggunakan contoh yang lain. Nah, isu yang sering muncul di dalam modeling itu adalah problem identifikasi. Jadi identifikasi permasalahan. Artinya pada waktu kita menggunakan model, komponen apa sih yang diperlukan itu tidak mudah. Ya. Nanti akan kita lihat komponen apa sih, ya. Misalnya tadi waktu nanti kita membicarakan mungkin setelah istirahat nanti. Analisis environmental, datanya. Identifikasi variabel. Jadi kalau identifikasi problem, kita itu mau membuat keputusan apa? Identifikasi variabel, untuk memutuskan itu saya perlu variabel apa saja. Nah, ini juga antara masing-masing orang dengan orang lain bisa beda gitu. Yang memutuskan keputusan yang dihasilkan itu sama, tetapi variabelnya beda-beda. Gitu. Misalkan mau nonton film, ya. Yang mau diputuskan itu apa? Ya. Kita memutuskan apakah filmnya ditonton
ataukah kita memutuskan di mana kita mau nonton? Nah, jadi kalau kita bicara film apa yang ditonton, mungkin kita cukup di satu teater, maksudnya di satu kelompok teater, misalnya X61 Ambarukmo atau X61 Jalan Solo. Ya. Atau kalau yang di Hartono Mall itu apa ya? Lupa saya. Ada yang tahu di Hartono Mall itu apa gedung bioskopnya? Halo? Ada yang tahu nggak di Hartono Mall itu bioskopnya apa? Saya juga lupa ya. Atau di mana itu? Jiwok. Nah, kalau yang saya tahu X61 itu di Ambarukmo, di Jalan Solo. Di Jalan Solo itu ada Cinemax kalau nggak salah ya, yang di anu itu dekat Safir, Hotel Safir. Kalau Jogja Mall itu X61, Sleman Mall itu juga kayaknya X61. Jadi cukup satu aja. Kita menonton film apa? Atau yang apa namanya problemnya itu adalah kita menonton di mana? Nah, X61, Cinemax atau apa? Kalau X61 di mana gitu. Nah, ini beda di dalam menentukan variabel. Ya, kalau kita mau nonton film apa, variabelnya apa ya? Ceritanya, ratingnya, atau dilihat dari ya macam-macam. Kalau harga saya kira sama aja sih. Ya, kalau dulu beda-beda. Ya, satu gedung bioskop ke gedung bioskop yang lain itu beda-beda tergantung gedungnya. Kalau gedungnya bagus, AC-nya bagus ya mahal. Kalau gedungnya itu banyak tikus dan kursinya banyak tingginya, kepinding, lebih murah. Itu. Jadi tergantung itunya variabelnya. Ya. Ini yang nanti akan kita bicarakan. Problem itu kita mau selesaikan dengan apa? Nah, mungkin forecasting. Problemnya mau melihat kapan corona ini akan hilang. Pakai forecasting, gagal semua. Karena apa namanya model forecastingnya mungkin tidak tepat. Tapi bisa juga forecasting itu gini, DSS itu akan memberikan apa namanya gambaran, ya kalau itu bisa dianggap forecasting, bukan ramalan ya. Gambaran, oh yang baik itu film ini, kemudian film ini, kemudian film ini. Atau yang baik itu gedung ini, kemudian gedung ini, gedung ini. Itu forecasting. Artinya bisa juga dianggap sebagai forecasting. Ya. Lalu menggunakan model, ya, menggunakan beberapa model, memilih model, manajer model, dan ya kalau modelnya berbasis pengetahuan. Ini lalu model itu ada yang statik dan ada yang dinamik. Ya, statik itu ya cuman sekali aja selesai. Ya, jadi satu snapshot. Tapi kalau dinamik itu tergantung waktunya. Ya, jadi biasanya tergantung eh,
Sedang dinamik itu ada unsur waktunya, biasanya tergantung pada waktunya itu. Ya. Kemudian jadi biasanya dia berubah berdasarkan pada waktu. Jadi seperti apa namanya? Sekarang model dinamik untuk ya kasus corona. Ya. Nah, kasus corona itu model dinamis karena sangat bergantung pada waktunya. Ya. Sangat bergantung pada waktu maksudnya. Ya. Itu model dinamik. Nah, kadang-kadang di dalam buat keputusan itu ada ya nggak ini ya. Ada hal-hal yang sudah pasti, ada hal-hal yang tidak pasti. Ya. Misalkan kalau perubahannya cepat itu menjadi tidak pasti. Ya. Apalagi kalau kita tidak tahu. Misalkan gini, kalau kita mengendarai mobil, maka kita bisa mengetahui kecepatan pada satu saat. Ya. Kita bisa melihat speedometer. Ya. Itu berarti pasti. Kita lihat kecepatannya sekian. Tetapi kalau kita melihat mobil lewat, ya, kita melihat mobil lewat dan kita tidak punya speed gun, maka itu menjadi tidak pasti karena kita tidak pasti berapa kecepatan mobil yang lewat. Atau panas badan. Kalau kita nggak punya termometer atau time gun, ya, yang di jidat itu tidak pasti berapa sih temperatur. Kadang-kadang kita merasa kok agak panas atau agak sumer atau kedinginan. Nah, untuk itu menjadi tidak pasti. Tapi kalau kita ukur menggunakan termometer atau menggunakan time gun, ya, itu menjadi pasti. Ya. Jadi bagaimana terutama bagaimana kita menangani yang tidak pasti itu. Ya. Kemudian juga ya namanya keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil itu nanti akan kita jelaskan. Keputusan yang bisa membawa risiko. Ya. Seperti saya contohkan kemarin, kalau kita mau ke kampus, tahu-tahu kita naik sepeda motor, naik sepeda motor, tahu-tahu ban sepeda motor bocor. Nah, lalu ada pilihan naik naik Gojek atau jalan kaki atau naik taksi atau dompleng teman. Itu semuanya ada risiko, makanya ada analisis risiko. Ya, kalau saya naik Gojek ya harus bayar. Jalan kaki capek. Naik taksi bayar lebih mahal lagi. Tapi memang nyaman. Kalau naik motor, kalau hujan ya menjadi kehujanan.
jalan kaki itu capek, nah, mungkin jauh. Gitu. Naik taksi tidak kehujanan, tapi mahal. Ya. Dompleng teman, ya kalau ada teman yang mau didomplengi, nah itu kan risiko. Ya. Jadi apa sih keputusan yang tidak mengandung risiko? Ya keputusan yang sesuai aturan. Jadi misalnya tidak mengandung risiko itu, oh kalau angka kreditnya itu sudah 400, maka dia sudah lektor kepala. Itu nggak ada risiko. Ya. Tapi yang tadi ada risiko. Bahkan pagi kita mau sarapan apa, itu ada risikonya. Ya. Semuanya ada. Jadi yang kita bahas itu justru keputusan yang mengandung risiko gitu ya. Intinya gitu. Ya. Diagram influence atau diagram keterpengaruhan. Jadi model yang disajikan secara grafik. Nah, oh. Ini contohnya. Profit itu tergantung income dan pengeluaran. Income itu tergantung harga satuan dan yang terjual. Ya. Kemudian biaya pengeluaran itu tergantung berapa unit yang terjual. Ya. Itu kan menentukan berapa biayanya sudah dihitung. Biaya per unit untuk membuat dan mungkin biaya yang pasti misalnya pemasaran. Artinya tidak tergantung pada biaya. Ini contoh. Nah ini nanti akan mempengaruhi. Ya. Misalkan contoh lain. Sebenarnya saya balik aja. Misalnya kita mau beli komputer. Kita mau beli komputer itu tergantung pada pabriknya atau mereknya. Mungkin juga dipengaruhi oleh
hardware, juga dipengaruhi oleh software, tapi juga mungkin dipengaruhi oleh harga. Hardware ini bisa dipengaruhi oleh misalkan hard disk-nya, memorinya. Ini juga contohnya. Mungkin dipengaruhi oleh apa namanya? Ini monitor. Software itu dipengaruhi oleh operating system yang digunakan, dipengaruhi oleh program aplikasinya. Nah, tapi bisa juga bahwa merek atau harga itu dipengaruhi oleh merek. Jadi bisa aja begini. Nah, jadi harga itu dipengaruhi oleh merek. Ada pengaruhnya, misalkan apa namanya? Artinya merek mempengaruhi harga. Jadi kalau saya beli Fujitsu harganya sekian. Kalau saya beli Asus harganya sekian, saya beli Acer harganya sekian, Toshiba sekian, dan seterusnya. Jadi bisa seperti itu. Ya, jadi ini contoh diagram keterpengaruhan. Misalkan lagi mahasiswa teladan. Ini dipengaruhi oleh misalkan IPK, lama studi, lalu jumlah SKS. Lama studi dipengaruhi oleh angkatan dan mungkin juga oleh cuti, kalau ada ya, lama cuti. Nah, IPK akan dipengaruhi oleh nilai mata kuliah dan SKS mata kuliah. Nah, jumlah SKS ini dipengaruhi oleh SKS. Kan tergantung jumlahnya. Dan IPK ini juga dipengaruhi oleh jumlah SKS. Nah, jadi bisa seperti ini. Jadi kadang-kadang apa namanya, saling mempengaruhi seperti itu, gitu. Ya, itu yang dinamakan dengan influence diagram, gitu. Ini contoh di dalam marketing, itu ya, discount rate, apa namanya, harga relatif mengaruhi model harga, mengaruhi model penjualan, advertising juga mengaruhi model penjualan dan model biaya dan seterusnya. Ya, jadi
Ini juga contoh yang lain. Ya. Kita bisa menggunakan. Nah, ini yang akan kita ambil contoh. Itu adalah model MSS di dalam spreadsheet. Ya. Jadi ini yang paling mudah gitu ya. Nanti juga dalam contoh-contoh itu mudah digunakan menggunakan spreadsheet gitu. Dan ini bisa diprogram pakai makro saja. Ya. Lalu bisa digunakan untuk what if analysis. Jadi apa yang terjadi kalau ini saya rubah, ya. Dan seterusnya. Nah, nanti kita ambil contoh dengan menggunakan ini. Lalu analisis keputusan dengan menggunakan tabel keputusan. Ya. Jadi apa namanya? Ya ini banyak contoh sih tabel keputusan. Terutama kalau kita digunakan untuk diagnosis gitu ya. Menggunakan ini bisa menggunakan tabel keputusan. Ya. Ini contohnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu solid, maka berikan keuntungan 12%, stok 5%, dan habis waktu 6,5. Tapi kalau terjadi stagnan, ya, tetap gitu ya, maka keuntungannya jadi 6%. Stoknya 3% dan waktu 2% 6,5%. Tapi kalau terjadi inflasi, ya, jadi ini mempengaruhi hasil keuntungan, ya, itu. Nah, jadi contoh tadi, nah, bisa menggunakan ini contohnya. Jadi kalau pertumbuhannya solid, maka hasilnya adalah ini. Dan terakhir kalau stagnan, maka ini inflasi ini. Ini bisa digunakan apa namanya? Untuk menentukan diagnosis. Ya, bisa juga. Ya. Jadi apa namanya? Ini gejalanya, ini kemungkinan penyakit. Ini yang banyak sekali digunakan. Ya, jadi misalnya contohnya kalau tabel jadi ini bisa di gejalanya,
Ini penyakitnya. Nah, ini P1, ini P2, ini P3. Ini gejala 1, gejala 2, gejala 3, gejala 4, gejala 5, dan seterusnya. Ya, ada yang membuat sampel untuk P1 itu dipengaruhi oleh gejala 1, gejala 3, gejala 4. Untuk P2, 1, G2, G4, G5. Untuk P3, ini G2, G3, G5. Artinya P1 itu benar G1 tapi tidak G2, G3, G4 tapi tidak G5. Yang ini G1, G2, G4, G5, ini G2, G3. Tapi bisa juga melihat seberapa besar pengaruhnya. Seberapa besar pengaruh dari masing-masing itu. Jadi misalnya dari contoh tadi itu, ini masih sama gejala. Ini sebagai penyakitnya. Nah, P1 saya sesuaikan dengan itu. P2, P3. Ini P1, P2, P3, P4, P5. Nah, berapa pengaruh G1 terhadap P1? Misalkan di sini 25%. Pengaruh G3 30%. Ini 0% karena tidak ada ya. Yang ini G4 terhadap P1 dengan sisanya 55, ini 45%. Ini 0%. G1 terhadap P2 mungkin dia besar, bisa 40%. G2 mungkin 15%. Ini 0% karena tidak ada. Kemudian G4 itu 20%. Lalu G5 berapa? 25 ya? 25%. Ini G1 tidak memengaruhi P3 berarti 0%. G2 untuk P3 mungkin dia tinggi, misalkan dia 55%. G3 20%. Ini G4 0%, G5 25%. Ini contoh dengan menggunakan tabel keputusan. Nah, kalau menggunakan pohon keputusan, ya, ini tabel keputusan. Nah, bagaimana dengan pohon keputusan? Nah, kalau pohon keputusan itu bisa dibalik. Misalnya di sini kita punya G1, G2, G3, G4, G5. Nah, di sini G1 dan G3 dan G4. Ini masih menyimpulkan P1. Nah, tinggal kita sesuaikan, ini 25%, ini 30%, ini 45%. Untuk P2 ini G1, kemudian G2, kemudian G4, dan G5. Nah, G1-nya tadi berapa? 40. G2-nya 15%.
G4-nya 20% dan G5-nya 25%. Ini pohon keputusan. Sebenarnya sih dibalik. P1, P2, P3 dulu. Lalu di sini P3. P3 ini ada P2. Kemudian ada P3 dan ada P5. P2 ke P3 ini 55%, ini 20%, ini 25%. Lalu ini temu penyakit. Ini pohon terbalik. Isinya penyakit di atas. Itu ya. Jadi ada yang membalik itu ya. Ada yang dibalik. Jadi ini penyakit. Penyakitnya apa? Ada P1, ada P2, ada P3. Oh, P1 dipengaruhi oleh apa? G1 dipengaruhi oleh G3, G1 ini G3. Lalu G4. Ini nggak bisa. Nggak harus surut. G4. Kemudian P2, nanti persenannya tinggal di P2 itu dipengaruhi oleh G1, kemudian G2, G1, G2, G4, dan G5. Kemudian P3 dipengaruhi oleh G2, dipengaruhi oleh G3, oleh G5. Jadi pohonnya begini. Jadi terserah mau pakai pohon terbalik ini atau pohon yang seperti ini. Jadi apa namanya? Ini cabang-cabangnya gitu ya. P1 itu penyakit. Gitu. Itu banyak digunakan seperti itu. Jadi itu perbedaan antara apa namanya model ini model apa namanya keputusan yang berupa tabel. Ya. Lalu untuk ketidakpastian itu menggunakan pendekatan optimis atau pendekatan pesimis. Tapi bisa juga pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan fazi. Pendekatan tak tentu. Jadi untuk ketidakpastian itu bisa menggunakan fazi, bisa menggunakan pendekatan optimis, artinya yang terbaik dan yang terjelek seperti tadi. Kalau kita melihat kecepatan mobil, kayaknya itu maksimum 120. Yang terjeleknya maksimum 80 gitu. Itu tapi kalau fazi, nah ini cepat, terlambat gitu. Tidak pasti itu misalkan begini, orang mengatakan pusing, ya kalau tidak tahu, tidak punya ukuran berapa pusingnya, ya tinggal kita lihat keyakinannya aja gitu. Berapa sih kita percaya bahwa dia pusing?
Itu. Ya, itu kalau kita bicara ini. Lalu risiko. Ya. Jadi analisis risiko itu menghitung nilai harapan. Gitu. Ini contohnya. Ya. Jadi tadi solid kemungkinan, maksudnya di sini kemungkinan solid itu 50%, kemudian stagnan 3%, kemungkinan inflasi 2% berdasarkan pada ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa harapannya itu adalah 8,4%. Jadi 12 kali 5 itu 6, ini 1,8 tambah 0,6 jadi 8,4. Gitu. Nah, di sini stoknya turun jadi minus. Jadi 5 kali 5 itu jadi kalau kita probabilitas ya, jadi mungkin saya misalkan apa namanya, saya menggunakan contoh ini. Jadi kalau misalkan di sini probabilitas dia gejala ini adalah 0,3, 0,2, 0,35, 0,1, 0,15. Ini berapa totalnya? Hmm, 0,25, 0,25. Misalnya seperti ini. Maka kemungkinan terjadinya P1, nah gejala itu, ya, apa namanya, harapan kena P1 itu adalah 0,3 kali 25% plus 0,1 kali berapa tadi? V3 ke ini adalah 30%, ditambah dengan V4-nya 0,15 kali 45%. Nah, jadi hitung aja. Ini 0,25 kali 0,3 jadi 7,5%, ditambah 3%, ditambah 45 kali 15 berapa ya? 450 tambah 25, 6,75%. Jadi ekspektasinya itu adalah ya dijumlahkan aja 10,5 jadi 19,75 10 19,25.
dan seterusnya. Jadi tinggal dikalikan itu aja. Intinya itu. Ya. Sama sih, tinggal ngitung. Ya, this is tree, tadi dengan simulasi, certainty factor, logika fuzzy, dan seterusnya. Ya, ini kalau ada high ini berarti tidak pasti. Lalu optimasi dengan menggunakan pemrograman matematik, itu yang terkenal itu adalah linear programming. Ini banyak digunakan di dalam DSS. Matematika programming ini lebih sukar. Ya, apa sih linear programming? Linear programming itu intinya adalah kita mempunyai sumber daya yang terbatas. Lalu sumber daya itu digunakan untuk memproduksi sesuatu. Kemudian ada beberapa cara untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian setiap aktivitas itu memberikan nilai dalam bentuk goal. Lalu alokasi itu biasanya dibatasi oleh restrict, terbatas gitu. Nah, solusi optimalnya biasanya terbaik. Terbaik itu bisa paling murah atau paling sedikit, bisa juga paling banyak. Tergantung kita mau apa gitu ya. Ininya menggunakan model linear. Jadi ada variabel keputusan, fungsi objektif, koefisien fungsi UTI, constraint, kapasitas, lalu ya ini contohnya, ya. Memaksimalkan 800x1 plus 8000x1 plus 12.000x2 dengan syarat ya 300x1 plus 500x2 lebih kecil dari 200.000, 10.000x1 tambah 15.000x2 lebih kecil dari 8 juta, x1-nya lebih besar dari 100, x2-nya lebih besar dari 200. Itu terserah menggunakan Lindo atau menggunakan key atau apa, itu terserah saja. Tapi ini contoh model Nah, mungkin bisa di contoh yang agak menarik, bukan menarik. Sebenarnya yang ini, untuk membuat kue gitu ya, diperlukan terigu, telur, gula. Harga telur, harga harga terigu, misalkan 25.000 per kilogram. Harga telur, misalkan 15.000. Ini 25.000 per kilogram.
Kemudian harga gula harga gula itu berapa sih ya? Harga gula 12.000 kilogram. Kemudian untuk membuat kue satu, untuk membuat kue satu diperlukan misalkan 2 kg terigu, kemudian setengah kilogram telur, 3/4 kilogram. Mungkin ini harganya tidak perlu mungkin 3/4 kilogram gula. Satu. Lalu untuk membuat kue 2 kayaknya ini kayaknya mungkin nggak perlu ini kayaknya. Kue 2 itu misalkan 1 kilogram terigu, 1 kilogram telur, dan setengah kilogram gula. Lalu tersedia misalkan 100 kilogram terigu, kemudian 25 kilogram telur, dan 20 kilogram gula. Nah, harga kue ini kayaknya nggak perlu nih. Harga kue nanti juga bisa kita pakai sementara. Tapi intinya gini, harga kue satu itu misalkan harga kue satu 50.000. Harga kue 2 itu 40.000. Nah, persoalannya adalah berapa kue yang bisa dibuat. Nah, problemnya itu adalah berapa kue satu yang bisa dibuat dan kue 2 yang dibuat agar keuntungan maksimal. Nah, jadi persoalannya itu adalah kalau misalkan X, jadi keuntungan, jadi memaksimalkan keuntungan. Keuntungan itu apa? Dari harga jual. Jadi 50.000 kue 1 plus 40.000 kue 2. Kue 2. Dengan syarat nah ini tadi syaratnya ini tadi berapa tadi? 2 kilogram. Jadi 2 terigu 2 kue 1 2 kue 1
ditambah setengah. Jadi untuk terigu dua kue satu ditambah satu kue dua itu lebih kecil sama dengan 100. Lalu untuk telur itu setengah kue satu ditambah satu kue dua lebih kecil sama dengan 25. Kemudian untuk gula itu 3/4 kue satu. Jadi karena kue satu itu memerlukan 2 kilogram terigu, setengah kilogram telur, 3/4 gula. Kue dua itu 1 kilo terigu, 1 kilo telur, dan setengah kilogram gula. Jadi ini ditambah setengah kue dua. Nah ini totalnya tidak boleh melebihi 20 kilogram. Ini persoalannya di sini. Nah, jadi ini contoh nyata di dalam atau contoh di dalam pemrograman linear. Oh ini kurang ya? Untuk kue 2 kurang, saya tulis di atas itu. Untuk kue 2, ini kue 1, kue 2 itu 1 kilogram terigu, kemudian 1 kilogram telur, dan setengah kilogram. Oke, kita nggak sampai bawah. Nah itu contoh pemrograman linear yang bisa diselesaikan dengan Lindo atau yang lain. Nah ini dengan menggunakan Lindo akan diperoleh seperti itu. Nah, jadi saya kira itu untuk saya kira sementara kita istirahat sebentar, nanti kita ketemu lagi jam 10:30. Ini untuk ini kita lanjutkan sedikit mengenai itu. Yes. Oke, kita